Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, kesempatan, dan kesehatan, sehingga kita pada hari ini dapat melakukan perkuliahan secara daring. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rasmi, NIM 19.2800.036, dan teman kelompok saya atas nama Muhammad Munir, NIM 16.2300.165. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan membawakan materi dari kelompok 1. Materi dari kelompok 1 yaitu sejarah pemungutan pajak. Sejarah pemungutan pajak. Pada tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi di Roma, ada beberapa pungutan yang diwajibkan kepada rakyatnya dengan sebutan seperti censor, quaestor, dan jenis pungutan lainnya. Pajak langsung atau tributum dipungut pada zaman perang terhadap penduduk Roma sampai tahun 167 sebelum Masehi. Setelah abad kedua, penguasa Roma mengandalkan pajak tidak langsung yang disebut vegitigalia, seperti portoria, yakni pungutan atas penggunaan pelabuhan. Di zaman Julius Caesar dikenal centesima rerum venalium, yakni sejenis pajak penjualan dengan tarif 1% dari omset penjualan. Di Italia dikenal decumae, yakni pungutan sebesar 10% dari para petani atau penguasa tanah. Setiap penduduk di Italia, termasuk penduduk Roma sendiri, dikenakan pajak langsung atau tributum yang tepat. Di Mesir, pembuatan piramida pada akhirnya dilakukan dalam bentuk kerja paksa yang pada mulanya adalah suatu bentuk pengabdian dan sifatnya sukarela dan dari rakyat Mesir. Pada abad ke-14 di Spanyol dikenal dengan istilah al-Qabala, salah satu bentuk pajak penjualan. Di benua Amerika, setelah benua tersebut menjadi koloni Inggris, penduduk koloni mempunyai kewajiban membayar berbagai pungutan kepada pemerintah kolonial Inggris yang di kemudian waktu menjadi penyebab revolusi Amerika, yaitu setelah diundang-undangkannya The Stamp Act atau 1765 dan The Townshend Act 1767. The Stamp Act merupakan undang-undang yang mewajibkan setiap penduduk koloni tersebut untuk membayar pajak atas pembelian koran, kartu judi, dadu, dan akte perkawinan. The Townshend Act merupakan pemungutan terhadap kertas, cat, dan kartu. Perkembangan pemungutan pajak. Pajak pada mulanya dibayar secara natura, yaitu hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil perkebunan, serta barang tambang mulia seperti emas dan perak. Selain itu, juga pajak dapat dibayar dengan tenaga, yaitu dengan melakukan pekerjaan tanpa diberi imbalan. Kemudian, sejalan dengan perkembangan waktu, pajak dibayar dengan uang. Di seluruh dunia telah mengaku bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan sebagai alat mencapai tujuannya. Walaupun tidak seluruh negara di dunia mengandalkan penerimaan negara dan sektor pajak, ada beberapa negara yang memiliki potensi sumber daya alam negaranya sebagai penerimaan negara yang utama. Sejak zaman sebelum Masehi, pajak telah dipungut oleh penguasa suatu daerah
untuk kepentingan penguasa, maka bentuk iuran kepada penguasa tersebut merupakan suatu paksaan yang tentunya ada yang pro, ada yang kontra. Penentuan siapa yang harus membayar pajak, bagaimana dasar pengenaan pajaknya, dan beberapa besar tarif pajak yang dikenakan ditentukan oleh keinginan penguasa semata. Pada akhirnya beban pajak yang harus dipikul jadi lebih berat. Penguasa dengan kesewenangannya menentukan jumlah pajak sesuai kebutuhan penguasa, bahkan melebihi yang dibutuhkan. Sejarah kesewenangan penguasa dan pemungutan pajak bagi rakyatnya. Raja Ludwig XIV, Raja Perancis, dan istrinya Marie Antoinette tinggal di Istana Versailles adalah penguasa Perancis yang pada pertengahan abad ke-18 secara semena-mena memungut pajak dari penduduknya. Pajak yang dipungut dari rakyatnya hanya untuk kepentingan Ludwig XIV beserta istrinya semata. Karena pemberontakan rakyatnya, maka timbul revolusi Prancis 1778. Di Inggris, kesewenangan penguasa dalam memungut pajak kepada penduduknya dilakukan oleh Raja John atau King John of England. Kemudian karena merasa beban semakin berat atas kesewenangan raja, pimpinan perwakilan atau baron memaksakan piagam Magna Carta 1215 kepada rajanya. Salah satu pernyataan yang penting dalam piagam tersebut yang berhubungan dengan masalah perpajakan adalah taxes shall not be enforceable with you the consent of the common council of the realm. Pajak tidak seharusnya dibebankan kepada rakyat tanpa ada izin dan Dewan Majelis Perwakilan dari kerajaan. Piagam ini merupakan tonggak pembatasan secara bertahap terhadap kekuasaan absolut monarki di Inggris. Di Indonesia tidak luput juga kesewenang-wenangan dari penjajah. Pemerintah kolonial Inggris yang menjajah Indonesia di bawah Thomas Stamford Raffles menerapkan kesewenangan pemungutan pajak dengan Land Rent 1813. Pemerintahan kolonial Belanda juga melanjutkan kesewenangan dalam pemungutan pajak sehingga makin menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia. Pajak yang dipungut dari rakyat Indonesia benar-benar hanya digunakan untuk mengisi kas pemerintahan kolonial. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua, yaitu Muhammad Munir, NIM 16.2300.165. Kepada saudara dipersilahkan. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu ahli pemikir di beberapa negara yang memperhatikan masalah pemungutan pajak oleh pemerintah. Pertama, Oliver Wendell Holmes, Amerika Serikat, berpendapat bahwa tax are the price we pay for civilization, bahwa pajak merupakan harga yang dibayar untuk suatu peradaban. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Oliver membenarkan adanya pemungutan pajak sebagai suatu yang harus dilakukan untuk memajukan suatu negara. Berikutnya ada Benjamin Franklin dengan adanya ungkapan nothing is certain but tax and died, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak akan tersentuh oleh pajak dan kematian. Berikutnya Theodore Roosevelt, untuk motivasi warga Amerika Serikat memenuhi kewajiban perpajakannya. Berhubung peningkatan kebutuhan dana negara dalam menghadapi Perang Dunia II. Adapun slogan lain yang menjadi pendorong perjuangan rakyat untuk ikut serta dalam penentuan peraturan perpajakan di Amerika Serikat adalah no taxation without representation.
Taxation without representation is tyranny. Taxation without representation is robbery. Berikutnya, konstitusi suatu negara selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang yang telah disetujui oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Berikutnya, ketentuan tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur perpajakan merupakan ketentuan yang harus mendapat persetujuan rakyat, karena itu harus diatur dalam undang-undang. Berikutnya, Mahkamah Agung Meksiko telah menegaskan bahwa penentuan unsur-unsur untuk menghitung dasar penghasilan kena pajak, tax base, dan tarik pajak, tax right, merupakan elemen dasar dari prinsip pembatasan kekuasaan untuk mengenakan pajak yang pengaturannya harus diatur secara jelas dalam undang-undang. Berikutnya, Mahkamah Agung Estonia telah memberikan penegasan bahwa wajib pajak hanya berkewajiban untuk membayar pajak apabila dalam undang-undang pajak terdapat ketentuan yang jelas terhadap semua unsur yang menjadi dasar perhitungan pajak, yaitu dasar perhitungan penghasilan kena pajak dan tarif pajak. Berikutnya, demikian pula konstitusi Swedia yang menyatakan bahwa peraturan perpajakan yang bersifat untuk mengenakan pajak harus ditetapkan melalui parlemen. Nah, di slide berikutnya ada undang-undang tersebut tentunya tidak bisa mengatur seluruh aspek pemajakan, maka ada yang perlu pendelegasian kekuasaan untuk mengenakan pajak di negara tersebut. Berikutnya, negara-negara Eropa kontinental mengatur pemerintah hanya berwenang untuk menerbitkan ketentuan yang bersifat administratif dan prosedural seperti berikut. Pertama, format dan bentuk surat pemberitahuan beserta lampirannya. Metode penyusutan. Berikutnya, penilaian persediaan. Berikutnya, ketentuan mengenai pembuktian biaya yang diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Berikutnya ada metode akuntansi untuk tujuan perpajakan. Dan terakhir, prosedur registrasi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.